Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amin Adab Petrus Rumkoda, NIM 2024040001. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah gudang data. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita pahami bahwa analisis adalah kunci utama agar sebuah organisasi tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan fakta. Sebagai contoh, dalam presentasi ini saya akan menggunakan contoh PT Logistik Cepat, sebuah perusahaan kurir yang sedang menghadapi masalah serius terkait keterlambatan pengiriman paket. Yang kedua, mengapa ini penting? Mengapa analisis ini menjadi sangat krusial? Pertama, untuk keputusan strategis. Kedua, untuk efisiensi operasional. Dan ketiga, untuk memetakan peluang serta tantangan. Contoh penerapan PT Logistik Cepat. Jika PT Logistik Cepat langsung mengambil atau langsung membeli armada truk baru tanpa menganalisis, itu adalah keputusan yang sangat beresiko. Mungkin masalahnya bukan kekurangan truk, tapi manajemen rutenya yang buruk. Dengan analisis perusahaan bisa tahu apakah mereka harus menambah kurir, efisiensi, atau justru membuat aplikasi pelacakan baru agar pelanggan tidak terus-menerus komplain. Ini peluang, mengatasi peluang dan tantangannya. Yang berikut, apa itu analisis kebutuhan bisnis? Analisis kebutuhan bisnis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Fokusnya ada pada masalah, peluang, dan sasaran. Contoh penerapan pada PT Logistik Cepat. Masalah bisnis, PT Logistik Cepat menemukan bahwa 30% paket terlambat sampai ke tujuan, yang menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, peluang bisnis. Perusahaan melihat adanya peluang untuk mengimplementasi sistem real-time tracking agar pelanggan bisa memantau paket mereka sendiri. Yang ketiga, sasaran organisasi. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka keterlambatan paket dari 30% menjadi 5% dalam waktu 6 bulan. Jadi
Kalau contohnya ini bisa kita lihat itu kayak contoh kita memesan paket ya di TikTok atau Shopee kan. Nah, pemesanan kita itu mulai barang dikemas, kemudian barang disiapkan, barang dikirim ke tempat sortir, itu kan bisa kita pantau semua dari aplikasi secara real time. Jadi mulai barang diantar oleh kurir, kemudian barangnya sampai di tempat sortir, itu kan semua bisa kita pantau. Dan barang juga ketika sudah di tempat wilayah kita juga bisa memantaunya bahwa barang yang kita pesan akan segera tiba. Seperti itulah untuk apa itu kebutuhan bisnis. Jadi kita masuk ke yang berikut. Yang berikut adalah analisis kebutuhan informasi. Setelah kita menentukan tujuan bisnis, kita masuk ke kebutuhan informasi. Di sini kita fokus pada data. Apa datanya, dari mana sumbernya, dan bagaimana penggunaannya. Contoh lagi di penerapan PT Logistik Cepat. Jadi untuk mengatasi keterlambatan, data apa yang kita butuhkan atau dibutuhkan? Perusahaan butuh data koordinat GPS kurir, data waktu keberangkatan yang tadi di pertama itu sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kita memesan di barang di TikTok atau Shopee, itu semua terlihat di mana titik kurirnya sekarang. Kemudian tadi koordinat GPS kurir dan waktu keberangkatan dan data titik kemacetan di jalan. Nah, data-data itu semua diperlukan agar kita bisa mengetahui bahwa jalan ini sedang kemacetan dan kita perlu alternatif lain atau jalan lain untuk bisa sampai ke tujuan kita dengan cepat. Itu untuk data yang relevan. Nah, yang kedua itu sumber data. Sumber datanya adalah data internal, yaitu dari perangkat GPS yang terpasang di armada kendaraan dan laporan harian dari para kurir. Dan yang ketiga itu penggunaan data. Jadi informasi ini akan kita gunakan oleh manajer operasional untuk memantau pergerakan kurir secara real time. Yang tadi kita jelaskan bahwa misalkan kita pantau ini kurir sudah perjalanannya dari mana ke mana. Kalau misalkan paket, setelah paket disiapkan, kemudian kurir itu bergerak dari tempat pertama ke tempat kedua, tempat sortir. Nah, itu dia bergerak itu sesuai dengan tujuan atau tidak. Jadi kita bisa memantau, pemiliknya juga bisa memantau bahwa barangnya ini apakah sudah sampai atau masih ada kendala di perjalanan. Jadi semua itu bisa dilihat apakah sudah sampai atau belum. Seperti itulah. Dan memberikan rute alternatif jika terjadi kemacetan. Betul sekali. Jadi kita bisa mendapat informasi bahwa di jalan ini ada
kemacetan yang sangat panjang dan cukup panjang. Jadi kita perlu mengambil alternatif lain, mengambil jalan lain untuk kita bisa mengantar paket agar cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, itu untuk pengguna datanya. Terus yang berikut ada tahapan analisis kebutuhan. Jadi tahapan analisis kebutuhan ini, proses ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu identifikasi awal, pengumpulan data, dan analisa data atau analisis data, serta dokumentasi dan rekomendasi. Nah, kalau kita gunakan contoh penerapan pada PT Logistik Cepat yang tadi, maka tahapan pertama itu perusahaan menetapkan bahwa analisis yang berfokus pada area pengiriman kota besar. Nah, ini menentukan ruang lingkup dari tahapan pertama. Untuk tahapan kedua, tim analisis dari perusahaan PT Logistik Cepat ini, mereka itu mengumpulkan data keterlambatan selama 3 bulan terakhir. Nah, setelah mereka mengumpulkan semua datanya, kemudian mereka itu melakukan wawancara kepada karyawan mereka atau para kurir mereka yang bekerja di perusahaan mereka. Mereka mewawancarai untuk mencari tahu sebenarnya penyebab utama keterlambatan mereka dalam mengantar pesanan atau paket sampai ke tempat tujuannya itu apa. Jadi tahapan kedua ini betul-betul perusahaan harus menganalisis data selama 3 bulan terakhir, dan mereka juga harus tahu sebenarnya penyebabnya ini apa, kok bisa terlambat mengantar paket sampai ke tempat tujuan seperti itu, apa alasannya dan apa kendalanya untuk tahap keduanya. Nah, dan untuk tahap ketiga itu hasil, ya. Jadi hasilnya dokumentasikan dalam bentuk laporan. Jadi setelah perusahaan menetapkan tahap pertama, perusahaan menentukan bahwa fokus area mereka itu pada pengiriman di kota-kota besar. Setelah mereka punya fokus, kemudian tahap kedua itu mereka harus mengumpulkan datanya. Mereka pengumpulan data dari 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, dan 3 bulan terakhir untuk mengetahui penyebabnya. Jadi mereka mewawancarai itu para kurir untuk mengetahui sebenarnya apa saja penyebab dalam proses pengantarannya yang menjadi keterlambatan. Jadi yang ketiga ini hasilnya didokumentasikan dalam bentuk laporan. Mereka membuat sebuah laporan yang harus mereka merekomendasikan pada penggunaan aplikasi optimalisasi rute otomatis. Jadi kayak misalkan, maksudnya penggunaan aplikasi optimalisasi rute otomatis ini jika dalam mereka mengantar paket-paket tersebut itu terjadi kemacetan pada jalan pertama. Nah, secara otomatis itu rute akan mengalihkan bahwa jalan ini terjadi kemacetan, jadi silakan pilih rute lain. Jadi
secara optimal itu rute memberikan jalan lain untuk para kurir melewati jalan tersebut untuk bisa mencapai tempat tujuan dalam pengantaran barang atau paket-paket yang mereka antarkan agar bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, yang berikut ada manfaat. Nah, yang berikut ini bisa dibilang teknik pengumpulan kebutuhan informasi ya. Oh, masih berlanjut, sorry. Jadi masih di tahapan pengumpulan informasi, sorry. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu mewawancarai atau survei atau observasi, terus analisis dokumen, serta brainstorming atau prototype. Contoh penerapan dalam PT Logistik Cepat. Tim analisis dalam PT Logistik Cepat ini melakukan wawancara kepada kurir untuk tahu kendala di lapangan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian setelah mereka melakukan wawancara pada setiap kurir-kurir yang bekerja di perusahaan mereka, setelah melakukan itu mereka melakukan yang namanya observasi dengan mengikuti satu kurir. Nah, jadi mereka tuh melihat di lapangan langsung untuk sebenarnya kurir ini selama dalam proses pekerjaan ini apa saja hambatannya. Nah, jadi observasi dengan mengikuti satu kurir selama 1 hari penuh. Dia itu betul-betul dari tim perusahaan logistik ini, mereka betul-betul mengawasi dan melihat secara langsung bahwa kurir ini memiliki hambatan-hambatan apa saja. Apakah hanya cuma kemacetan ataukah ada alasan-alasan lain dari pengantaran paket ini yang bisa membuat terjadi keterlambatan pada pengantaran paket. Nah, untuk melihat hambatan nyata di perjalanan, setelah melakukan observasi, mereka melakukan brainstorming antar tim IT dan tim operasional untuk merancang tampilan aplikasi. Nah, jadi setelah mereka melakukan observasi di lapangan secara nyata selama 1 hari penuh, mereka mulai brainstorming antara tim IT dengan tim operasional. Mereka merancang aplikasi perusahaan mereka itu untuk tampilan aplikasi pelacakannya itu yang sederhana, agar pelanggan atau pengguna seperti kita ini bisa lebih mudah melihat mulai dari paket-paket dikemas, kemudian paket-paket siap diantarkan, sampai mulai di perjalanan sampai akhirnya paket-paket itu memang sampai ke tempat tujuannya. Jadi mereka merancang tampilan aplikasi pelacakan yang sederhana bagi para pelanggan, para kita ya, yang sering sekali memesan paket. Seperti contoh yang sudah banyak sekali sudah kita lihat itu pada contoh aplikasi Orange, aplikasi Shopee, dan aplikasi hijau Tokopedia.
yang bisa dikenal di TikTok ya, Tokopedia. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut itu manfaat. Nah, yang berikut ini manfaat analisis. Jadi analisis kebutuhan bisnis dan informasi memberikan manfaat nyata bagi organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, efisien, dan terukur. Yang pertama bisa kita lihat itu keputusan lebih tepat. Itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur berdasarkan data dan informasi yang valid serta relevan dengan tujuan bisnis. Kemudian efisiensi organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui penyesuaian sistem dan teknologi sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Yang ketiga, pengurangan risiko proyek. Mengurangi risiko kegagalan proyek atau investasi dengan memastikan setiap keputusan didukung analisis kebutuhan yang komprehensif. Nah, jadi manfaat analisis ini, manfaat utamanya itu adalah keputusan yang lebih tepat, organisasi juga lebih efisien, maksudnya berjalan lebih cepat tanpa ada hambatan, maksudnya bekerja itu tidak membuang-buang waktu lah, jadi lebih efisien, dan mengurangi risiko proyek. Mengurangi risiko proyek ini mungkin maksudnya itu mengurangi risiko kerugian pada perusahaannya, seperti terjadi kerugian dana sebesar sekian dan lain-lain sebagainya lah. Seperti contoh penerapan pada PT Logistik Cepat ini, karena telah melalui analisis, PT Logistik Cepat tidak salah dalam berinvestasi. Mereka tidak asal membeli software mahal. Jadi ya, mereka tidak asal membeli software mahal karena tadi mereka itu sudah melakukan analisis. Jadi mereka tidak salah membeli software mahal untuk menjalankan di PT Logistik Cepat. Jadi mereka tidak salah membeli software mahal, tetapi membeli software yang benar-benar memiliki fitur optimasi rute yang memang bisa dibilang bahwa bukan seberapa mahal software yang kita beli atau kita pakai, tapi seberapa gunanya ini software yang kita butuhkan dalam bisnis perusahaan kita. Misalkan tadi contoh penerapan pada PT Logistik Cepat. Jadi mereka tuh membutuhkan software itu yang benar-benar memiliki fitur-fitur yang mereka butuhkan dalam perusahaan mereka. Seperti tadi itu melacak rute dan memberikan saran rute yang lain jika terjadi kemacetan pada proses pengantaran paket di jalan. Jadi langsung sistem atau aplikasinya itu bisa mendeteksi dan memberikan saran rute atau jalan lain untuk bisa dilewati agar bisa sampai ke tempat tujuannya, pengantaran paket. Nah, hasilnya itu biaya bahan bakar itu berkurang. Nah, kan tadi itu sudah melewati proses yang tidak hambat, maka mereka itu
bisa mengurangi biaya. Nah, misalkan kan mereka ada biaya operasional harian kan, nah biaya bahan bakar, terus belum lagi biaya lain-lain makan atau lain sebagainya. Jadi biaya itu tidak habis dalam perjalanan. Nah, itu membuat pekerjaan jauh lebih efisien. Dan paket sampai tepat waktu, ini keputusan yang sangat tepat ya. Seperti itu. Yang berikut ada hubungan dan perbedaan. Nah, untuk hubungan dan perbedaan ini ada dua. Yang pertama, kebutuhan bisnis fokus pada tujuan, masalah, dan peluang organisasi, mencakup sasaran strategis yang ingin dicapai serta proses-proses bisnis yang perlu dioptimalkan. Itu untuk kebutuhan bisnis. Dan untuk kebutuhan informasi fokus pada data, sumber, format, dan pengguna informasi, mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Jadi untuk kebutuhan bisnis adalah tujuan, sedangkan kebutuhan adalah alat atau datanya. Jadi kebutuhan bisnis itu bisa dibilang adalah tujuannya ya, sedangkan informasi itu adalah alat datanya. Contohnya itu kebutuhan bisnisnya adalah menghilangkan keterlambatan paket kan, yang tadi sudah dijelaskan keterlambatan paket. Kemudian kebutuhan informasinya adalah data GPS-nya dan rute tercepatnya kan, sesuai dengan software yang sudah mereka pakai sesuai kebutuhan mereka ya. Jadi software yang mereka pakai itu sudah mengatasi. Jadi kebutuhan informasinya itu data GPS dan rute tercepatnya itu sudah tersedia pada aplikasi yang mereka pakai berdasarkan software-nya. Jadi tanpa GPS atau tanpa data GPS itu tujuan menghilangkan keterlambatan tidak akan tercapai secara akurat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin demikian pemaparan saya mengenai analisis kebutuhan bisnis dan informasi. Jadi semoga contoh PT Logistik Cepat tadi dapat memberikan gambaran yang nyata bagi kita semua. Jadi semoga sebenarnya contoh-contoh atau penjelasan materi ini sudah sangat kita ketahui pada kehidupan kita ya, sudah kita lewati. Cuman kita hanya ingin mengetahui proses dalam perusahaannya itu bekerja untuk mengatasi masalah dalam perusahaannya, terus mereka melihat peluang-peluang dalam usahanya itu, serta target-target yang bisa mereka capai agar perusahaan itu berjalan lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu. Jadi mungkin itu adalah hasil presentasi materi dari saya, analisis kebutuhan bisnis,
fondasi pengambilan keputusan yang tepat.